Baik, ikhwah, kita mulai saja dulu nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali dars nahwu dasar kita merujuk pada kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Ajeng Zakaria rahimallahu taala. Pekan ini pekan terakhir kita, insya Allah tinggal 5 pertemuan lagi kurang lebih. Semoga senantiasa diberikan keistiqomahan nih, dimudahkan untuk memurajaah materinya, dimudahkan untuk memahami materinya, dimudahkan untuk mengaplikasikannya juga. Syukur-syukur dimudahkan juga untuk suatu saat barangkali mengajarkan ilmunya. Malam ini kita melanjutkan bahasan nih, masih seputar mansubatul asma, yakni berkaitan dengan kana, kana dan inna. Ya, berdasarkan silabus malam ini kita murojaah materi berkaitan dengan kana dan inna. Di Ana Rasa nanti ya bisa cepat Ana Rasa karena sudah dipelajari. eh ya dan memang tidak ada yang baru. Ya, insya Allah sudah dijelaskan di level 2 kemarin. Basicnya sama, bedanya dengan di level 2 adalah sekarang berfokus pada khobar kana dan isim inanya, yakni yang mansub nih. Kalau pada level 2 lalu yang marfu'nya, yakni kebalikannya, khobar ina dan isim kana. Itu yang marfu. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Amalannya sama. Kita langsung kembali ke kitab ikhwah. Ya, di sini ya, pembukanya di halaman 67. Ya, khobaru kana wa akhwatuha wa ismun inna wa akhwatuha. Ini yang mansub ya. Yang mansub itu khobar kana dan isim inna. Ya, ama khobaru kana wa akhwatiha. Khobaru kana wa akhwatiha. Wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama bayanuhuma fil marfu'at. Adapun khobar kana dan saudari-saudarinya. Begitu juga isim inna ya, dan saudari-saudarinya. Saudari-saudari inna dan kana maka telah lewat. Ya, faqad sungguh taqaddama telah berlalu, telah terlewat. Bayanuha atau bayanuhuma. Penjelasan dari keduanya. Fil marfu'at di dalam bab marfu'atul asma. Ya, kalau di marfu'atul asma berarti bahasanya seputar isim kana dan khobar inna. Kalau mansubat ya berarti khobar kana dan isim inna. Di antara contohnya wa kana Allahu sami'an basiran. Biasanya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Contohnya innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha adil. Wa kanu zalimina, dan mereka itu adalah mereka itu zalimina adalah orang-orang yang zalim. Ya, innaka ghafurun rahim. Sungguhnya engkau itu adalah yang maha pengampun nih, di maha penyayang. Kalau kana berarti yang mansub adalah khobarnya. Adapun kalau ina maka yang mansub adalah isim inanya. Inaka yang mansub yang mana? Yang mansub adalah dhamir ka-nya ini. Karena dhamir ka ini adalah mansub dari anta. Baik, kita kembali ke ya, halaman awal ikhwah di marfu'atul asma berkaitan kana dan ina. Karena malam ini kita merjaah sesuai silabus. Ya, di halaman 44 nih, ikhwan. Ya, baik.
kita baca ya, kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Kana wa akhwatuha af'alun adalah fiil-fiil tadkhulu 'alal mubtada wal khobar yang masuk kepada mubtada dan khobar. Fatarfa'ul awwala dan dia merofakkannya awal atau mubtada'nya ya, wa yusamma ismuha dan dinamakan sebagai isimnya, isim kana. Watan sibusani dan menasobkan yang sani yang kedua atau khobarnya ya, wa yusamma khobaruha wa yusamma khobaruha dan dinamakan sebagai khobar kana. Jadi poin pentingnya adalah kana itu adalah fiil masuk pada mubtada dan khobar, hmm, merofakkan isimnya atau membiarkan isimnya rofa, isim kana, dan memansubkan yang kedua. Nah, makanya masuk bahasan mansubatul asma adalah khobar kananya. Contohnya di bawah ini, khwah, ada contoh mubtada dan khobarnya. Contoh yang pertama, Allahu alimun. Allah mubtada, alimun khobar. Nah, ketika kemasukan kana, maka eh, isimnya tetap marfu, khobarnya menjadi mansub. Menjadi kana Allahu, marfu, isim kana, kemudian aliman, mansub sebagai khobar kana. Ya, adalah Allah itu, bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Kemudian contoh keduanya ada Maryamu mujtahidatun. Maryam mubtada, mujtahidatun khobar. Ingat karena dia pada dasarnya adalah fiil, maka ketika isimnya, isim kananya mu'annas, maka kananya juga diberi tanda ta'nis. Dengan ta'nis sakinah. Jadi bukan kana Maryamu, tapi kanat Maryamu mujtahidatan. Adalah bahwasanya Maryam itu adalah perempuan yang bersungguh-sungguh. Namun diperhatikan juga karena kaidah hukum asal jumlah fi'liyah, fi'il harus selalu dalam keadaan mufrad nih. Jadi ketika isim kananya musanna atau jamak, maka kananya tetap dalam kondisi mufrad. Seperti contoh di bawah ini, al-waladani mujtahidani, ketika kemasukan kana menjadi ya kananya tetap kana. Kana al-waladani mujtahidaini. Kenapa ada ini? Karena dia isim musanna mansub dengan ya. Oke. Kemudian ya, kemudian juga al-muslimuna sabiruna, orang-orang Islam itu sabirun adalah orang yang sabar. Kemasukan kana yang menjadi kanal muslimuna sabirina. Kananya tetap dalam keadaan mufrad. Oke. Kemudian kalau al-bintani mujtahidatani maka kananya juga diberi tanis sakinah. Namun karena bertemu dengan sukun iltiqo sakinain maka eh, sukunnya depan ngalah menjadi kasrah. Kanatil bintani mujtahidataini. Aslinya sukun nih. Ya, rasa juga sudah lalu pembahasan. Ada pertanyaan nih, Kak? Monggo kalau ada pertanyaan. Ana rasa tidak ada masalah ya. Baik, adapun saudari-saudari kanai, antara lain amsa asbaha adha, ghalabata sara laisa wa mazala wa ma anfaka wa ma fati'a wa ma bariha. Kemudian wa ma damai, waktu sama af'alun nakisah dan disebut dengan fi'il-fi'il yang nakis. Baik, kemudian ya, isim kana terbagi menjadi dua ya. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Ya, ingat karena dia fi'il ya. Kuncinya adalah karena dia itu fi'il. Nanti ketika dhamir maka ya, kananya ya, ditasrif berdasarkan dhamirnya. Adapun kalau zahir ya seperti contoh-contoh di atas nih. Ya.
Ya, muncul ala kadar ya. Kanallahu sami'an basiron. Bahwasanya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kanatil banatu mujtahidatin. Adapun atau bahwasanya anak-anak perempuan itu mujtahidatin berjuang bersungguh-sungguh. Nah, kalau yang domir maka dia ada tasrifnya sendiri. Nah, baik. Coba Jamil masih ingat tasrif kana untuk fi'il madhi? Coba Ah, ditasrif. tasrif kana untuk fi'il madhi. Hmm. Bentar, Ustaz. Ah, Afwan, Ustaz. Sepertinya Anda lupa, Ustaz. Ya, ada yang ingat tasrif untuk fi'il madhinya? Yang huwa ana huwa kana itu Iya, domirnya tidak usah disebutkan. Mau mencoba tasrif, kana Pak David? kana kanu kanat kanata kunna. Kemudian, Ini iya, kemudian, kunta. Ana lihat catatan saat Afwan. Ini ana baru gabung. Jadi ingat catatan yang saya kasih dulu. oh iya, iya. Kita Ya, kuntuma kuntum kunti kun- kuntuma kuntunna kuntu kunna. ya, tentu. Kalau bisa dihafalkan ya, ikhwan. Iya, nah Ustaz. Baik, yang mudhari'nya dia masih ingat? Sini masih ada Ustaz, catatannya. Yang sekarang mengandalkan ingatan dulu. Kalau tidak ada nanti baru boleh dibantu Pak David. Nah, Anda belum hafal. Gitu. Kalau ya, monggo Pak David, mudhari'nya bagaimana? Baca aja ya, San ya. Ya, Yang benarnya yakunu, yakunani, yakununa, yakunu, yakunani, yakuna, coba takunu, diulang untuk hia. takunu, Hmm. takunani, takunna. Yakun, Yakunna, yakunna. Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna. Aku, akunanya apa akunista? akunu, Akunu, nakuna, naku, nakunu. nakunu, Nakuna. nakunu. Nakunu, Ustaz. Ya, akunu, nakunu. Akuna nanti ketika mansub dia. Oh iya, nakunu. Kemudian amarnya Eh, pakai anta, Ustaz. tidak usah, langsung saja Kun, amarnya. kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Kunna, ya, santu. Ya, dan nanti jangan lupa dimurajah. Nah, Ustaz, salah, Ustaz. Ya, untuk tasrif kana. Ya, jadi ketika ada domir-domir, ya, misal domir huwa, hia, kemudian kemasukan kana, maka kananya nanti bukan lagi kana huwa, kana hia, kana anta, tapi berubah berdasarkan ya tasrifannya. Kalau huwa ya kana, kalau hia ya kanat, dan tak tanis, kalau ana ya kuntu, dan lain-lainnya. Ya, di sini contoh-contohnya kuntu aliman. Ini aslinya anta aliman. Anta alimun. Kemasukan kana menjadi kuntu aliman. Ya, aku adalah afan. Kok anta? Ana afan. Ana alimun. Kemasukan kana menjadi kuntu aliman. Maksudnya aku adalah orang yang berilmu. Ya. Oh ya, Afan, suaranya jelas sih kok. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas sih. Mas Hmm, Ustaz. baik. Kemudian di sini kuntum khaira ummatin nih. Nah, bahasanya kalian atau jadilah kalian sebaik-baik umat. Ya, aslinya apa? Antum khairu ummatin. Masukkan kana menjadi kuntum khairu ummatin.
ana maridun, kemasukan kana menjadi kuntu maridun. Kalau kanu zalimina, kalau kanu apa dhamirnya ikhwan? Dhamir dari kanu Awal jamaah Ustaz. eh, bukan tanda dhamirnya. Hum. Hum. Ya, dhamirnya hum. Oh, Kanu hum. zalim. Aslinya apa? Hum zalimu. Nah, masukkan kana menjadi kanu zalimina. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Itu kana. Nah, kemudian berkaitan dengan kana terbagi menjadi dua. Ya, karena dia disebut sebagai af'alun nakisah. Jadi kadang dia beramalan sebagaimana fi'il. Ya. Ketika beramalan sebagaimana fi'il, artinya dihubungkan dengan fa'il, maka disebut dengan tammah. Ketika dia butuh pada mubtada dan khobar atau tadi istilahnya isim kana khobar kana, maka disebut dengan ya fi'il nakis. Apa itu nakis? Mata taju ila ismin wa khobarin. Ketika dia butuh pada isim dan khobar atau butuh sesuatu yang asalnya marfu. Contohnya, kana Muhammadun nabiyan. Ketika nabiyannya dihilangkan, kana Muhammadun, maka kalimatnya di sini tidak jelas, tidak selesai. Jadi dia tidak dicukupkan dengan yang marfu saja, melainkan butuh yang mansub, nabiyan di sini. Ya. Ya. Disempurna karena Muhammadun nabiyan, maka kananya butuh pada ya khobar juga tidak dicukupkan dengan isim. Contohnya kanat Aisyah itu muti'atan. Ya ketika Aisyahnya atau muti'ahnya dihilangkan, kalimatnya tidak sempurna. Kanat Aisyah, bahwasanya Aisyah apa belum selesai. Maka dia juga membutuhkan pada suatu yang mansub, yakni muti'atan. Kanat Aisyah itu muti'atan. Bahwasanya Aisyah itu adalah perempuan yang taat. Beda dengan yang tammah ini, maka dia butuh pada dicukupkan dengan suatu yang marfu saja atau butuh pada fi'il. Mata taju ila fa'il. Afan kok. Ya, butuhnya pada fa'il, bukan pada isim dan khobar. Tuh, contohnya kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, ya kaifa kana ya. Ya demikian itulah akibatul mukadzibin. Dampak dari orang-orang yang berdusta. Ya. Ini kalau ini contohnya sedikit susah dipahami, kok. Kita lihat contoh yang kedua saja nih. Wa ma lam yasya lam yakun. Dan apa-apa lam yasya yang tidak dia kehendaki, lam yakun tidak dia jadikan. Nah, yakun di sini dia kana ya, tapi untuk mudhari dia dicukupkan dengan fa'ilnya saja dengan isim marfu yakni dhamir mustatir takdiruhu huwa yang berada pada fi'il di sini mustatir. Ya. Jadi tidak butuh pada suatu yang mansub kalimatnya sempurna. Jadi misal malam yasya lam yakun wujudan gitu ya, tidak perlu ada wujudan. Ya. Dicukupkan dengan fa'il saja. Nah, ketika dia dicukupkan dengan fa'il saja, maka dia disebut dengan kana yang tammah, yang sempurna sebagai fi'il. Ya, butuh pada fa'il. Beda dengan yang nakisah yang dia butuh pada suatu yang mansub. Ya, itu berkaitan dengan kana. Ya, berikutnya mungkin bisa kita ulang tamringnya ya, kok. Barangkali ada yang lupa ya. Tapi anak rasa bisa cepat. Ada berapa ini? 5. Anak rasa 4 nih. Monggo kita urut dari Akh Anas. Nomor 1 sampai 4 dimasukkan kanan. Dibaca soalnya dulu satu. Ya, dakhil kana fil jumal ati. Masukkan kana pada kalimat di bawah. Al-waladani maridoni. Jadinya kana al-waladaini maridoni. Kana Afwan. Khobarnya, afwan lupa. ya Kana al-waladani maridoini. maridhain. Kemudian Kana al-muslimuna so imina.
Ya, so ini. Kemudian kana al-waladani yarqudaini. Kenapa ya kuda ini? Ya, ini karena dia amalannya hanya berlaku pada khobar yang berupa isim. Oh bermain. Oh iya. Ya, Oke, maksudnya. jadi ketika fi'il maka mansubnya hanya fi mahali nasbin. Oh Ya, jadi kanal waladani yar kudani tetap nih iya. mengalami perubahan. Oh Kemudian nomor 4, hmm. Kana fi baiti ustadan. kenapa ustadzan? Kana fi baiti. Ya, jangan lupa ya, ada istilahnya khobar muqaddam dan mubtada muakhor nih. Oh iya. Ya, Berarti berarti ya. Kana fi baiti tidak mengalami perubahan. ustadun ya. Ya, Tidak tetap mengalami perubahan. ustadzun. Bedanya fi baiti dia statusnya sebagai khobar kana fi mahali nasbin. Hmm. Ya, santum Anas. Kita lanjut ke nomor 5 sampai ya 5 sampai 9. Ya 5 sampai berapa? 5 7 5 6 7 sampai 8 ya. Nah, Jamil monggo. 6 Ustaz. Eh, kanat al-bintani nasi tota ini. Kemudian tapi bacanya ini Kanatil bin Tani. Kanatil bintani nasi tota ini. Ya, Habis itu kana aliyun akhika. kenapa akhika? Akhoka. Akhoka. Maksudnya dengan Alif. alif. Alif atau fathah? Alif. Alif. Kemudian nomor 7. Kanatil bintani tajali tajalisani. Tajlisani. Fi'il tidak berubah. Contoh. Nomor 8. Eh, kuntum maridon bisa Ustaz. Iya, memang kuntu maridon. Kuntum maridon. Ya, kuntu maridon. Karena ana ketemu kana menjadi kuntu. Kalau mudhari jadi apa? Nggak bisa kana ana ya Ustaz. Tidak bisa. Kalau mudhari maksudnya Kan kana ada bentuk madhi mudhari. Kalau mudhari ana jadi bagaimana? akunu Akunu. Akunu mari. maridon. Akunu maridon. Santo. Kemudian nomor 9, 10, 11, 12 Pak David monggo. Bilang Ustaz. Kanatil bintani Kanan. Mhm. kanal banatu Hmm? kanatil banatu Ya, najihatun najiha, kan najiha, najihatan najihatin ya. Jamak muannas salim mansub majrur dengan kasroh. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Jamak muannas salim. Ya, ya. Kanatil banatu najihatin. Dan nomor 10 Pak David. kanat Maryamu muti atin Mutiatan ya kalau ini. ya Ya, dia isi mufrad nih. lupa nih Ustaz. Mansub dengan fathah. Kanat Maryamu ya atan Mutiatan. Nomor 11. kanat tulabu kanat kanat tulabu ya ta'allamu Ya, tidak berubah ya. Kanat tullabu yata'allamuna.
Dan terakhir 12, Pak David. Ini pakai kana juga sih. Ya pakai kana ya. Iya. Perintahnya masukkan kana. Kana dina run. Kana Indi dina run. ya tidak mengalami perubahan ya karena mubtada'nya muakhar dan khobarnya muqaddam. Khobarnya aindi fi mahali nasbin karena idhofah di. Kana aindi dinarun. Contoh Pak David. Kemudian Abdullah 13 sampai 16. Kanatil banatu yarqudna. Yarkudna. Tidak berubah. Kemudian 14. Kanal ustadzu yu'al yu'allimu. Yu'allimu. Tidak berubah juga. Kemudian nomor 15. Kanal auladu la'ibuna. La. Ini sini. Ya, isi. Kanal auladu la'ibina. La'ibina. Contoh. Nomor 16. Kanat Zainabu ummaka. Ummaka. Contoh. Maksud dengan apa ummaka? Alif Ustaz. Dengan Fathah. dengan fathah. Jangan. Dia bukan asmaul khamsah. Contoh Abdullah. Terakhir 17 sampai 20. Pak Syafi'i bisa bergabung? Ya, 17. Kanal waladu zakiyan. 18. Kanatil madrasatu wasi'atan. 19. Kanal ma'hadu jadidan. Terakhir 20. At-talibu at-talibu kaslan Ya, kaslana. Maksud dengan fathah. Dia bukan musanna. Ya, contoh Pak Syafi'i. Ya, baik Ikhwah. Tidak ada masalah ya. Nah, rasa kita lanjut ke inna wa akhwatuha. Adapun inna wa akhwatuha tadkhulu al mubtada' wal khabar ya, sama amalannya. Nah, bedanya adalah dia fatan sibul mubtada'. Dia menasobkan mubtada'. Wa yusama ismuha dan dinamakan sebagai isim inna. Wa tarfa'ul khabar dan dia merafa'kan khabar wa yusama khabar roha dan disebut sebagai khabar inna. Ya. Ya, kemudian contohnya mubtada' dan khabar Allahu azizun, Allah itu maha perkasa, kemasukan inna maka ya mubtada'nya menjadi mansub berubah menjadi isim inna ya. Allahu azizun kemasukan inna menjadi innallaha azizun. Khobar innanya tetap marfu. Ya. Kemudian Umaru adilun, Umar itu adil, kemasukan inna menjadi inna Umaro adilun. Abu Katobibun kemasukan inna menjadi inna abaka mansub dengan alif asmaul khamsah ya. Kabarnya Tobibun. Masukan al-waladani rosibani masukan ini menjadi inal waladaini rosibani. Dua anak laki-laki itu gagal. Kemudian terakhir ada al-mudarrisuna imuna. Innal mudarrisina imuna. Ya, rasa tidak ada masalah ya, ikhwan. Kemudian adapun saudari-saudari ina antara lain ada anna ke anna, walakinna, wala ala walaitan. Ya sama saja. Wanya ini hanya waw atau jadi nanti jangan pakai wal. Anna ke anna, lakinna, laita, la'alla. Kemudian ya sebagaimana mubtada ya, isim inna ya, maka ada yang dhahir, ada yang dhamir.
Contoh yang zahir ya seperti contoh-contoh di atas nih. Innallaha ghafurun, innallaha alimun. Ada juga yang dhamir. Ingat karena isim ina mansub, jadi ketika isim inanya berupa dhamir, maka harus menggunakan dhamir dalam kondisi mansubnya dan mutasil dengan inanya. Ya. Contohnya, ya, misal huwa sami'un alimun, dia itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Masukkan ina menjadi bukan lagi inna huwa tapi innahu sami'un alimun. Contoh lainnya hiya maridhatun, dia itu sakit, kemasukan ina menjadi innaha maridhatun, bukan lagi inna hiya maridhatun. Ya, ngerasa tidak ada masalah ya, Pak? Baik, kita lanjut lagi ke tamrinnya. Adkhil inna fil jumalil atiyah, masukkan inna dalam kalimat di bawah. Kita kembali dari atas. Anas 2 dua-dua ya. Ya, monggo. Siap, Ustaz. Inna sholata wajibatun. Nomor 2. Yang kedua, inna fihi dhaifan. Inna fi dhaifan. Ya, mubtada'nya In- muakhir. Iya. Santu. Kemudian inna Dua saja. Dua saja. Oh, apa? Iya. Ketagihan, Ustaz. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke 3 dan 4. Jamil. Nah, Ustaz. Inna indi dirhaman. Kenapa dirhaman? Iya, betul nih, dirhaman. Khobarnya, mubtada'nya mu'akhir. Or. Ya. Dan Lalu innal muhsinina mahbubuna. orang-orang yang berbuat ihsan itu mahbubun, dicintai. Kemudian Pak David 56. Anta alimun inna alimun. Inna aliman. Inna aliman. Anta, mansubnya apa? Dhamir anta? Anta innaka. Innaka. Innaka aliman. Innaka Alim. Alim. alimun. Yang mansub yang depan. Isim inanya. Innaka alimun. Ya, nomor 6. Inna fil jasadi mudghatan. Ya, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah. Kemudian 78. Abdullah. Ustaz. Innal mujtahidati najihatun. Nomor 8. Innaha muti'atun. Muti'atun. Santo. Terakhir Pak Syafi'i 9-10. Pak Syafi'i bisa bergabung. Nah, Ustaz. Inna akhauka tabibun. Kemudian Inna ummaka umarridatun. ya, sungguhnya saudara laki-lakimu itu tabib, dokter. Sungguhnya ummaka, ibumu itu umarridatun, adalah ya perawat. Nah, kemudian kita lanjut ke adkhil kana wa inna fil jumalil atiyah. Nah, sekarang masukkan kana dan ina ya, ikhwah. Kita naik lagi ke Anas, monggo, nomor 1, 2. Kana abuka maridun. Inna abaka maridun. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Kana riba haraman. Inna riba haramun. Ya. Kalau inna mansubnya dengan fathah muqaddarah. Karena semaksur. Santum Anas. Kemudian 3, 4 Jamil.
Nomor 34 berarti kanas sholatu Karena kanas sholat Hmm? kanas sholata Hmm? wajibatun. Hmm? Eh, as-sholah dia ada tak apa? Tak marfutoh ya. Berarti oh ya, kanat kana ka apa namanya? kanatis Sholata kanatis sholatu kanatis sholatu wajibatan. wajibatan. Habis Kalau itu ina nas inna sholata ya Ustaz. ya Inna ina sholat sholata wajibatun. wajibatun. Santum jamil. Nomor 4. Nomor 4 kanal mu'minuna faizina. Hmm. Innal mu'minina faizuna. Ya, santum. Orang-orang yang beriman itu adalah faizun, orang yang beruntung, orang yang menang. Kemudian 56 Pak David Kanal mujtahidatu. berarti apa? Isinya Apakah? mudzakkar muannats? Mu'annats. Ya. Kanat kanatil mujtahidatu Hmm. mahbubatan. Mahbubatan. Mahbub, Mahbubatan. mahbubah, Mahbubatan. mahbubah, tin ya. Jamak muannats salim Oh, mansubnya iya. dengan kasroh ya. Jangan lupa. Innal mujtahidatu Hmm. innal mujtahidati Mujtahidati, kemudian mahbub, mahbubati. mahbubah, Betul. tun ya. Tetap nih. Kemudian nomor 6. Kana al-qadi kana al-qadi adilun. Adil. Adi, Kana al-qadi adilan. adilan. Kemudian Innal qadi adilun. innal Innal qadi adilan. yang mansub yang mana? Yang qadinya sih. Qadi. Qadi jenis isimnya apa dia? Apa itu lupa nih. Yang itu yang Maksur atau mankus? mangkus ya. Mankus. Berarti mansubnya dengan Patah. fathah. Berarti inna. Adilan. Ya. Innal qad innal qadi innal qadiya ya sadin. Atau Innal qadiya. innal qadiya adilun. Adilun ya kita. Adilun. Ya, khobar inna. Maruf. Kok Ya, santum innal Pak Daud. qadiya rasa. Kemudian nomor 78. Abdullah. Nah, Ustaz. Kana lahum kana lahum azabun. Azab. Kemudian. Inna lahum azaban. Ya, nomor 8. Kuntu rasibun. Rosi. Kuntu rasiban. Rosiban. Inna. In innani rasibun. Inna ini bisa atau inni bisa. Oh ini Ya. rasibun. Inni rosib. Santum. Terakhir nomor 910 Pak Syafi'i. Kana fi baiti kana fi baiti doifun. Hmm. Inna fi baiti doifan. Ya. Kemudian. In inna kan kunna muslihina. Hmm. Namun saat Ya. kunna muslihina. Betul. Terus innana Innana bisa. muslihuna. Inna juga bisa. Oh ya. Inna muslihuna. Inna muslihuna. Santum. Ya. Tidak ada masalah ya, ikhwan. Rasa. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan.
Ya baik ikhwah. Sepertinya tidak ada masalah ya. Ini murojaah saja hari ini ya. Jadi tadi berkaitan kana dan inna. Yang perlu diperhatikan adalah ya tasrifan kana. Tasrifan kana dan baik madhi, mudhari dan amrnya. Ya, karena ketika isimnya berupa dhamir nanti pakainya bukan lagi dhamir ya, tapi pakainya kana menyesuaikan dengan dhamirnya. Ya baik ikhwah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari kita cukupkan terlebih dahulu ya. Insya Allah kita lanjutkan besok melanjutkan mansubatul asma ya, ini berkaitan dengan isim la itu nafiyah lil jins. Ya, kemudian kalau soal pekanan sudah terbit ya seperti biasa nanti insya Allah kita bahas bersama. Tapi biasanya terbitnya hari Rabu ya. Kita lihat nanti. Baik demikian ikhwah dari kita hari ini. Kita sambung besok di jam dan media yang sama. Kita akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jika ada pertanyaan di luar dars boleh ditanyakan ke Jafri ya, grup atau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.